Selamat siang pemirsa, Timeline News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Tio Aurelio, yang akan menghadirkan berita-berita terkini dan teraktual pada 14 Juli 2022. Berita pertama datang dari melonjaknya harga sayur yang disebabkan oleh menjelangnya Hari Raya Idul Adha dan cuaca yang buruk. Kami telah terhubung dengan reporter kami Dandi Asril dari Pasar Kolombo. Berikut liputan selengkapnya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Kolombo yang berada tepat di Jalan Kaliurang kilometer 7, Sleman, Yogyakarta. Kenaikan harga sayuran tengah melonjak di sejumlah pasar tradisional di Yogyakarta. Kenaikan harga terjadi pada kol dan lain-lain. Selada terpantau melonjak dengan harga Rp33.000 per kilogram. Beberapa hari lalu, selada masih dijual dengan harga Rp24.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada sawi putih dan sawi hijau. Sawi putih naik dari harga Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedangkan sawi hijau naik dari Rp14.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Tidak hanya sayuran, sejumlah harga pangan lainnya juga naik drastis beberapa hari terakhir di Pasar Kolombo. Harga cabai merah naik dari Rp60.000 ke Rp70.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit naik dari Rp40.000 ke Rp45.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah naik dari Rp45.000 menjadi Rp60.000, lalu naik ke Rp65.000 per kilogram. Di Pasar Kolombo, Yogyakarta, cabai merah dijual seharga Rp70.000 per kilogram. Harga tersebut naik dari sebelumnya Rp55.000. Harga cabai rawit juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah stabil di Rp60.000. Hal tersebut diyakini terjadi akibat adanya Hari Raya Idul Adha dan perbedaan musim, sehingga membuat petani susah dalam melaksanakan panen. Baik pemirsa, saat ini saya dengan salah satu penjual sayuran di Pasar Kolombo. Baik, dengan Mas siapa? Mas Sofyan. Baik, Mas Sofyan. Nah, kira-kira sejak kapan harga sayuran melonjak? Setelah Lebaran kemarin. Oh, setelah Lebaran kemarin ya. Nah, sayuran apa aja yang melonjak? Hampir semua mas, dari sayuran ini sampai ke gambang bawang itu naik semua. Berarti bahan-bahan pokok mulai naik ya mas. Nah, perkiraan berapa persen mas yang harganya dari sebelumnya? Itu kalau cabai sama itu sekitar 40%-an. 40%-an ya mas? Iya. Apakah pembeli berkurang mas setelah melonjaknya harga naik? Enggak, kalau khusus untuk yang harian itu setiap hari mah lebih ramai. Soalnya itu kan kebutuhan khusus toh. Kebutuhan apa? Pokok. Kalau yang rumah makan itu paling dikurangi dari yang biasanya beli cabai merah jadi cabai putih. Baik. Bagaimana pendapat Bu Elin tentang kenaikan harga pokok? Menurut saya wajar ya mas, soalnya kan cuaca lagi kayak gini, banyak yang gagal panen, otomatis banyak yang harga juga naik. Baik, apakah dari pendapat Ibu ada pengurangan dengan pembelian bahan pokok? Ya, dikurangi lah sedikit-sedikit. Ibu keberatan nggak dengan kenaikan harga yang cukup melonjak ini? Keberatan sih enggak mas, soalnya saya sendiri juga dulu sebagai petani, jadi juga ngerasain gimana rasanya kalau pas gagal panen cuaca kayak gini. Baik, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Baik, sekian pemirsa dari saya dan Dia Sildriana. Kembali ke studio. Kasus kejahatan jalanan di wilayah Yogyakarta menuju tren peningkatan. Diketahui sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan. Oleh karena itu, saat ini sedang diadakan pengawalan ketat dari pihak kepolisian setempat guna meminimalisir terjadinya hal serupa. Tindak kejahatan jalanan saat ini menjadi salah satu tindak kejahatan yang sedang rawan terjadi, terutama di daerah kota Yogyakarta. Diketahui sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan. Oleh karena itu, saat ini sedang diadakan pengawalan ketat dari pihak kepolisian setempat, guna meminimalisir terjadinya hal serupa.
Selamat malam, Ya, Pak. Pak dengan Bapak siapa? Bapak Purnomo, Ida Purnomo, Jabatannya sebagai apa, Pak? Panit Intel Tegarjo. Pak di sini sekarang sudah melakukan kegiatan apa ya, Pak? Untuk malam ini untuk melaksanakan kegiatan rayonisasi yaitu pemeriksaan kerawanan kejahatan jalanan. Untuk saat ini bagaimana, Pak, pengamanan yang sudah dilakukan? Yang dilakukan sudah maksimal dan untuk selanjutnya kita melakukan razia motor digeledah, mungkin ada sajam, narkoba dan lain-lainnya. Untuk kejahatan jalan ini biasanya rawannya jam berapa ya, Pak? Untuk kejahatan jalanan kira-kira rawan pada pukul 2-3 dini hari. Biasanya tuh pelaku kejahatan melakukan kejahatan di latar belakang dengan apa ya, Pak? Biasanya kejahatan jalanan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan tidak ada permasalahan apa-apa, tahu-tahu cuman mencari sasaran yang berpapasan gitu. Untuk alat-alat yang digunakan pelaku biasanya itu apa saja, Pak? Alat-alat yang digunakan biasanya itu celurit, gear, mungkin ada lagi besi, benda-benda tumpul yang lainnya juga. Untuk pelaku tindak hukum yang akan dilakukan ketika melakukan tindakan pasang-pasang. Ya masalahnya untuk kejahatan jalanan tetap kita proses walaupun itu di bawah umur, nanti ada tersendiri. Pak, untuk sekian terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, selamat pagi. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya pelaksanaan Idul Adha yang terhalang oleh pandemi, kini masyarakat perlahan mulai menyambut kedatangan Idul Adha dengan meriah. Salah satunya kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan oleh Masjid RK Sudagaran, Yogyakarta. Umat muslim kini telah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Idul Adha. Tepat pada tanggal 10 Juli 2022, pemerintah mengambil kesepakatan bahwa tanggal tersebut ditetapkan bersamaan dengan tanggal 1 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Pada tahun ini, salah satu masjid yang cukup bersejarah di kota Yogyakarta yaitu Masjid Gede Kauman akan mengadakan pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah. Pada perayaan Hari Idul Adha 1443 Hijriah kali ini, para RT dan RW di wilayahnya masing-masing diharapkan sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, ujar Bapak Witono. Witono menjelaskan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sebaiknya di sekitar masjid saja, dan masyarakat diharapkan ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan agar proses penyembelihan tidak terganggu.
Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menginfeksi hewan ternak di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan masyarakat khawatir akan keamanan mengkonsumsi daging hewan ternak seperti sapi. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menginfeksi hewan ternak di sejumlah daerah di Indonesia membuat masyarakat khawatir akan keamanan mengkonsumsi daging hewan ternak. Faktanya, menurut Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan Daging hewan ternak yang terinfeksi PMK aman dikonsumsi. Karena PMK hanya menular kepada sesama hewan ternak, tidak pada manusia. Dampak bagi Bapak sendiri tentang terkaitnya wabah PMK dengan penjualan sapi yang sekarang untuk Bapak gimana? Untuk penyakit PMK ya Mas ya, ini tidak seperti yang saya bayangkan ya, saya sebagai peternak itu bahwa mungkin untuk pengatasi yang di mulut itu mungkin agak-agak lebih mudah, tapi setelah ternyata sampai di kuku itu kita mau tidak mau terus harus tetap jual paksa ya, karena apa? Nanti kalau kita peliharaan lagi mungkin 1-2 bulan saja belum bisa berdiri. Nah itu terus untuk kerugian mungkin ya harganya tinggal separohnya, mungkin biasanya gitu Mas ini. Ya. Baik. Ya. Kira-kira kerugian apa saja yang udah diberikan dari wabah PMK ini, Pak? Kerugiannya ya secara materinya jelasan itu Mas, sebagai petani kan ternak sendiri sebagai orang Jawa sebagai apa ya, rojo kaya sih. Untuk simpanan sebagai petani Yeah. itu ternyata ya berpengaruh sekali untuk ekonominya ya. Itu sangat berpengaruh karena wabah PMK itu. Maka dari itu ya mungkin dari dinas itu sudah terjun secara maksimal, ternyata hasilnya sampai sekarang belum juga ada yang untuk untuk kaki itu masih sangat minim untuk hasilnya. Tapi untuk yang mulut sudah banyak yang sembuh. Penyakit mulut dan kuku tergolong penyakit menular kepada hewan ternak yang dapat menyebabkan kematian, namun persentase kematiannya sangat rendah. Menurut Kementan, hanya 1,1% dari total hewan yang terinfeksi PMK. Penyakit ini pun bisa disembuhkan dalam kurun waktu 8 hingga 15 hari. Jika ditangani dengan tepat seperti pemberian obat dan pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apakah ada upaya yang Bapak lakukan untuk pencegahan PMK? Itu kemarin sebelum ada dari pemerintah udah ada anjuran untuk gimana ya, untuk menjaga sudah saya lakukan. Sebenarnya itu sudah ada penyemprotan, ada kebersihan kandang udah dijaga. Tapi ya gimana, akhirnya kena juga, terus ya ditangani semaksimal mungkin Mas. Baik. Apa harapan Bapak untuk pemerintah tentang wabah PMK ini, Pak? Kalau harapan saya untuk kalau saya ya terus terang mengalami kerugian yang cukup besar ya Mas. Yang saya lebih kasihan itu para petani Mas. Yang kalau petani yang cuman misalnya sekarang melihara sapi 3 untuk celengan istilahnya, untuk kekayaan para petani itu punyanya cuma 3, kalau misalnya kena semua harus dipotong paksa kan jadi mendapat kerugian toh Mas. Baik, Pak. Untuk itu kan kalau petani kan untuk bisa bangkit lagi kan prosesnya lama Mas. Kalau pedagang ya sebenarnya sama saja sih. Untuk kerugian juga cukup besar Mas. Kalau misalnya sapi yang kena itu, kalau misalnya harga umum itu sekitar 20 juta, kalau udah kena misalnya nggak tertolong, kalau harus dipotong paksa itu biasanya cuman bisa paling 10 juta, 12 juta itu udah. Nggak sampai setengah ya? Cuman setengah doang ya? Iya, bisa rata-rata setengah. Ada yang malah lebih dari setengah, bisa berapa ya, paling bisa ada yang 5 juta, 6 juta gitu Mas, kalau udah parah. Tapi Ya pemirsa, tayangan berikutnya datang dari kota Cilacap, yaitu Kemit Forest, salah satu objek wisata yang menyuguhkan pemandangan alam dan menyediakan banyak spot selfie dan permainan yang menjadi daya tarik wisatawan lokal. Kalau ngomongin
angin kayu pinus, jadi pengen ke tempat wisata sejuk di tengah rimbunnya hutan pinus. Mari kita ke Kemit Forest. Penasaran kan kayak gimana tempatnya? Langsung aja ikutin aku terus ke Kemit Forest. Kemit Forest adalah tempat wisata alam kekinian yang terdapat di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Siberja, Jawa Tengah. Untuk sampai ke tempat wisata ini, kita harus menempuh jarak lebih kurang 20 km. Waktu tempuhnya sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota Kabupaten Cilacap. Kalau mau naik setiap wahana atau spot foto ini, kalian harus mengeluarkan biaya. Tapi tenang, harganya sebanding kok dengan pengalaman kalian untuk ngerasain pengalaman ekstrim. Di sini juga ada taman bermain anak-anak dengan hamparan rumput sintetis. Aneka permainan di sini bisa bikin anak betah main. Nggak cuma itu aja, di sini juga ada lokasi selfie ekstrim. Cocok banget buat kalian yang hobi foto di tempat wisata yang berada di atas ketinggian. Meskipun kelihatan serem, pemandangannya sangat bagus loh. Peralatan yang dipakai untuk spot selfie juga bisa dibilang aman, karena dilengkapi peralatan dan tugas. Coffee shop merupakan salah satu tempat yang tengah menjadi lifestyle bagi kalangan milenial, mulai dari melakukan pekerjaan hingga sekedar berkumpul dengan kolega. Tak sedikit jumlah coffee shop yang tersebar di Yogyakarta, salah satunya 28 Coffee. Selamat sore teman-teman. Saat ini jumlah coffee shop yang terdapat di kota Yogyakarta sudah terbilang cukup banyak. Terdapat sekitar 2.000 lebih outlet yang sudah tersebar di seluruh kota Yogyakarta. Berbagai macam tema serta konsep yang unik menjadi daya tarik tersendiri untuk tiap-tiap coffee shop. Banyak sekali masyarakat yang memulai bisnis coffee shop dikarenakan bisnis ini cukup menjanjikan. Di sini saya sedang berada di 28 Coffee yang terdapat di Jalan Godean. Mari langsung kita intip aja. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini coffee shop menjadi tren di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Banyak coffee shop yang bermunculan di Yogyakarta, salah satunya 28 Coffee Godean. Berhasil menarik konsumen dari kalangan anak muda di Yogyakarta, 28 Coffee Godean juga memberikan suasana coffee shop yang kekinian, dengan ruangan indoor dan outdoor yang nyaman untuk kalian yang ingin mengerjakan tugas atau sekedar nongkrong sambil ngopi. Dengan mengusung konsep coffee shop yang kekinian serta estetik, 28 Coffee mampu menarik banyak konsumen. Selain tempatnya yang nyaman, varian menu yang disajikan pun beragam, mulai dari aneka kopi, aneka teh, red velvet, matcha, dan masih banyak yang lain. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari 9.000 sampai 25.000. 28 Coffee buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. So, 28 Coffee ini sangat menarik bukan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung aja ngopi di 28 Coffee Godean. Saf. Nomor 1 sampai. Bagi dong. Ini siapa nih yang tidur? Tante, bangunin tuh Fikri, kasih nih permen kopiku. Selesai, Pak. Jangan, Pak.
booster atau vaksin juga bisa diperoleh oleh masyarakat sejak 12 Januari 2022. Sesuai dengan ketentuan pemerintah terbaru, masyarakat yang ingin melakukan perjalanan hingga masuk ke mal wajib melakukan vaksinasi. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat pemberian vaksin booster. Tepatnya, sejak pukul 8 pagi tadi, Puskesmas Depok 2 telah ramai didatangi warga untuk melakukan vaksin. Saat ini saya sedang berada dengan salah satu warga yang telah melakukan vaksin. Baik Pak, dengan siapa? Baik, Pak Asroli, bagaimana pelayanan vaksin yang diberikan di puskesmas ini? Sangat baik. Apa penyebab utama Bapak untuk melakukan vaksin? Ya biar tubuh jadi kebal terhadap penyakit. Apa yang Bapak rasakan setelah vaksin, Pak? Biasa saja. Enggak merasakan pegal atau gimana? Baik, terima kasih ya Pak. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dengan sasaran masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok lansia dan penderita imunokompromis di seluruh kota, penerima vaksin booster diwajibkan telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Jenis vaksin yang digunakan antara lain, untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan vaksin AstraZeneca atau separuh dosis, atau vaksin Pfizer separuh dosis. Namun, pemberian vaksin booster dikabarkan belum merata di kalangan masyarakat dan jumlah ketersediaan vaksin meningkat. Kini, pemerintah akan mewajibkan pemberian vaksin booster pada masyarakat sebagai syarat untuk perjalanan hingga masuk ke mal. Baik, sebelumnya dengan Mas siapa? Nama saya Agung Arwibowo. Oh iya, baik. Mas Agung, nah, Ya. Apakah ada syarat atau dokumen yang khusus untuk mengikuti vaksin? Oh, syaratnya harus sesuai dengan dosisnya. Misalnya hari ini mau dosis ketiga, ya syaratnya harus sudah dosis 2 dan minimal 6 bulan. Oke. Terus bagaimana pelaksanaan vaksin yang dilakukan pada hari ini? Pelaksanaan hari ini alhamdulillah lancar. Dari tadi jam 9 sampai sekarang sudah selesai. Kira-kira berapa Mas masyarakat yang mendapatkan vaksin di setiap harinya? Itu 100-an lebih Mas. Kalau hari ini tadi sudah mencapai 100 orang hari ini. Apa perbedaan vaksin kedua sama vaksin ketiga Bu kira-kira? Bedanya ya. Cuman kalau bedanya itu sebenarnya sama ya, itu kan buat boosternya ya, istilahnya itu meningkatkan imunitasnya kita ya. Jadi kalau misalkan nanti itu vaksinasi itu kan biasanya ada yang single sekali aja atau dia memang harus ada double ulangan gitu. Jadi ada vaksinasi yang memang harus diulang karena kalau misalnya tidak diulang dia tidak mencapai maksimal imunitasnya ya. Istilahnya imun dari dalam kita gitu loh maksudnya. Kalau misalkan yang kedua sama ketiga itu bedanya apa? Sebenarnya nggak ada. Cuman ini kan ada banyak vaksin ya. Ada Sinovac, ada Astra, ada Pfizer, terus ada Moderna, ada Sinopharm ya. Yang terbaru itu ada Covax. Cuman itu kan nanti satu kedua itu kan beda-beda jaraknya ya. Jadi tergantung jenisnya, jaraknya, kemudian perbedaannya itu cuman jarak waktunya. Cuman kalau yang satu kedua itu jenis dari dilihat jenis vaksinnya, kalau 2 ketiga itu semuanya umum 3 bulan jaraknya. Jadi kalau dulu sebelum surat edaran ada itu harus minimal 6 bulan. Nah terus habis itu yang dalam waktu dekat ini cuma 3 bulan. 3 bulan bisa dilakukan dosis 3. Jadi terus syaratnya juga harus minimal 18 tahun. Kalau misalkan belum itu nggak bisa. Jadi kayak gitu. Cuman untuk perbedaannya sih sebenarnya waktu aja. Kalau untuk fungsinya sama, nggak ada bedanya. Selanjutnya, kisah inspiratif yang menjadi penghujung acara kita datang dari seorang guru sekolah dasar yang merintis bimbingan belajar di kediamannya, yaitu Yogyakarta. Bimbel Cendekia Mandiri merupakan kelompok belajar yang dirintis oleh Pak Purwo. Beliau adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri Tegarejo 1 yang berada di Bener Tegarejo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Purwo merintis bimbel ini sejak awal tahun 2010.
Awalnya, beliau hanya melayani les private untuk beberapa murid dari beberapa SD di kota Yogyakarta, khususnya siswa kelas 6. Beliau biasanya diminta untuk mengajar les private saat hendak memasuki bulan di mana ujian nasional tingkat SD akan dilaksanakan. Setiap H-1 menuju ujian nasional, murid-murid dari cendekia mandiri akan diajak untuk rekreasi, guna untuk merefresh pikiran mereka dalam menghadapi ujian yang akan datang. Kegiatan rekreasi biasanya dilakukan di tempat wisata di Yogyakarta, dan uniknya lagi, para murid juga diberi lukisan untuk menarik, dan setiap kelas dinamai dengan nama-nama pulau dan benua sehingga murid tidak bingung saat mencari kelas mereka. Singkat cerita, beliau mencoba membuat bimbel kecil-kecilan di rumahnya, yang dimana hanya cukup sekitar 10 siswa. Kemudian di awal tahun 2014, beliau membeli tanah yang tidak terlalu luas untuk mendirikan bimbel yang saat itu sudah dikenal dari mulut ke mulut. Sejak bimbel yang baru sudah dibangun, beliau menambah jumlah kuota siswa yang dapat beliau ampu yang awalnya hanya 10 orang, lalu seiring berjalannya waktu mencapai 40 orang. Dan pada tahun awal 2019 hingga sekarang, beliau sudah membangun bimbel sekaligus rumah bagi keluarganya dari hasil jerih payahnya tersebut. Kini bimbel cendekia mandiri sudah menaungi sekitar 150-an siswa dan sudah terbagi menjadi 2 sesi. Beliau juga dibantu oleh rekan kerjanya dalam menaungi bimbingan belajar tersebut. Bagaimana Bapak bisa kepikiran tentang bimbel yang Bapak dirikan? Dan hal apa yang membuat Bapak ingin sekali mengembangkan bimbel Anda tersebut? Alasan bimbel ini didirikan adalah kegelisahan dari orang tua. Mereka sibuk bekerja, sementara tuntutan pendidikan, beban pendidikan anak itu berat. Sehingga ketika di rumah, orang tua sudah capek, anak butuh tempat untuk bertanya, tidak ada. Sehingga kita berusaha menjembatani antara orang tua dengan siswa. Maka didirikan bimbel cendekia mandiri ini. Kemudian, bimbel cendekia mandiri ini berdiri awalnya dari les privat, perlahan-lahan kemudian ada klasikal sedikit sampai saat ini kurang lebih sudah jalan 12 tahun ya. Nah, dari usaha Bapak mendirikan bimbel itu, hal apa aja yang Bapak bisa dapat sampai dengan sekarang ini, khususnya bagi kehidupan Bapak dan keluarga Bapak? Dari bimbel tentu saja ini menjadi tambahan penghasilan bagi kami. Jadi saya bisa menyekolahkan anak tidak terlalu berat untuk urusan finansial, kebutuhan anak-anak sehari-hari, istri keluarga tercukupi, kemudian kebutuhan non pokok kami bisa handle dari hasil bimbel ini. Contohnya mengembangkan rumah, kemudian perjalanan ibadah, ini kami bisa laksanakan dari hasil bimbel ini. Hal apa saja yang mempengaruhi bimbel Bapak ini semakin maju dan berkembang? Ya, bimbel ini bisa berkembang, tentu saja kami berbeda dengan bimbel yang lain, yang reguler. Jadi, kami adalah semacam angkringan lah. Jadi orang tua seperti belanja yang ringan tapi mendapatkan manfaat yang besar. Artinya apa? Bimbel reguler itu orang tua harus membayar di depan dengan biaya yang besar. Sementara ketika masuk belum tentu anak mendapatkan kenyamanan. Sehingga orang tua akan rugi. Nah, di cendekia mandiri ini biaya pendidikan dibayarkan per bulan. Sehingga ketika anak itu merasa tidak nyaman dalam 1 bulan, maka orang tua itu hanya rugi 1 bulan itu saja. Begitu. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Tio Aurelio dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.